Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara virus corona dengan matematika. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, penanganan wabah virus corona ini atau COVID-19 ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab rumpun kesehatan saja. Ilmu matematika pun punya peranan dalam menanggulangi wabah pandemi ini melalui pemodelan matematika. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran atau Unpad, Profesor Dr. Budi Nurani Rujana MS saat menjadi pemateri dalam workshop. Model stokastik adalah model yang berkaitan dengan peluang. Kita memandang segala sesuatu di alam ini bersifat acak. Contohnya virus corona, begitu datang ke dunia juga acak, tidak pernah tahu siapa yang akan ditulari. Dengan penerapan pemodelan spatio-temporal atau pengamatan acak berdasarkan lokasi dan waktu, Profesor Budi secara sederhana mencari peluang penyebaran coronavirus berdasarkan data yang ada di laman www.worldmeters.info coronavirus. Data yang diambil merupakan data yang terinfeksi coronavirus di seluruh dunia dalam rentang waktu 23 Januari hingga 9 Maret 2020. Data rata-rata itu kemudian dianalisa dan dihitung menggunakan distribusi stasioner rantai Markov dengan keadaan bila kurang dari rata-rata diasumsikan sedikit sehingga di atas rata-rata diasumsikan banyak. Maka diperoleh hasil awal bahwa penderita coronavirus di bawah rata-rata sebesar 53%, sedangkan penderita di atas rata-rata sebesar 47%. Selanjutnya, penghitungan dilakukan untuk menentukan prediksi banyaknya penderita berdasarkan lokasi yang belum tersampel. Hal ini disebabkan ada sejumlah negara, terutama yang dekat dengan Tiongkok, belum ada informasi terinfeksi virus corona. Dua negara yang dijadikan sebagai sampel identifikasi ini adalah Laos dan Myanmar. Dua negara yang hampir berdekatan dengan Tiongkok, proses pencarian prediksi di lokasi tidak tersampel ini menggunakan metode ordinary point kriging atau OK. Hasilnya diprediksi bahwa rata-rata ada 3-4 orang yang akan terinfeksi coronavirus di Laos atau Myanmar. Diakui oleh Profesor Budi, hasil dari dua perhitungan ini masih memerlukan analisis lebih lanjut. Ini disebabkan data yang digunakan masih diasumsikan homogen, belum heterogen. Selain itu, kolaborasi peneliti multidisiplin juga sangat diperlukan. Meski demikian, selanjutnya data awal ini bisa menjadi gambaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sedangkan penderita di atas rata-rata sebesar 47%. Selanjutnya, penghitungan dilakukan untuk menentukan prediksi banyaknya penderita berdasarkan lokasi yang belum tersampel. Hal ini disebabkan ada sejumlah negara, terutama yang dekat dengan Tiongkok, belum ada informasi terinfeksi virus corona. Dua negara yang dijadikan sebagai sampel identifikasi ini adalah Laos dan Myanmar. Dua negara yang hampir berdekatan dengan Tiongkok, proses pencarian prediksi di lokasi tidak tersampel ini menggunakan metode ordinary point kriging atau OK. Hasilnya diprediksi bahwa rata-rata ada 3-4 orang yang akan terinfeksi coronavirus di Laos atau Myanmar. Diakui oleh Profesor Budi, hasil dari dua perhitungan ini masih memerlukan analisis lebih lanjut. Ini disebabkan
disebabkan data yang digunakan masih diasumsikan homogen belum heterogen. Selain itu, kolaborasi peneliti multidisiplin juga sangat diperlukan. Meski demikian, selanjutnya data awal ini bisa menjadi gambaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi coronavirus. Prediksi di lokasi yang tidak tersampel bertujuan bukan untuk memicu kepanikan, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan ke depan. Jadi, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.